Puluhan supporter Timnas Indonesia yang tergabung dalam Ultras Garuda berunjuk rasa di depan kantor PSSI Senayan, Jakarta. Para supporter menuntut pembenahan total PSSI setelah skuad Garuda gagal berlaga di Piala Dunia. Puluhan supporter Timnas Indonesia yang tergabung dalam Ultras Garuda ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PSSI. Para supporter menuntut pembenahan total PSSI. Sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dengan pihak keamanan karena tidak ada pihak dari PSSI yang turun menemui aksi massa. Bahkan kericuan sempat pecah, polisi melarang pengunjuk rasa menyalakan flare dan petasan. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan karena tidak ada kejelasan dan respon PSSI terkait 5 tuntutan yang sebelumnya telah dilayangkan. Para supporter juga meminta pertanggungjawaban PSSI lantaran Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nata Arman, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu Garuda Muda tampil penuh percaya diri dan memberikan performa maksimal untuk meraih kemenangan kontra Timnas Mali U22 pada malam hari ini. Sementara pelatih Indra Syafri menilai uji coba melawan Mali menjadi kesempatan penting untuk mengukur kekuatan tim sebelum terjun di SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 siap tempur menghadapi Mali U22 pada laga uji coba internasional di Stadion Pakansari Bogor Sabtu malam. Ini menjadi uji coba penting bagi skuad Garuda Muda sebelum tampil di SEA Games 2025. Baik Timnas Indonesia U22, Kadek Arel menegaskan persiapan berjalan optimal dan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik. Kadek berharap Garuda Muda tampil penuh percaya diri dan memberikan performa maksimal meraih kemenangan kontra Timnas Mali U22. Menurut Kadek, persaingan di skuad U22 berlangsung ketat karena kualitas para pemain yang merata. Hal tersebut justru menjadi motivasi tambahan baginya untuk menembus skuad final SEA Games 2025. Ya, kurang lebih kita sudah berlatih kurang lebih selama seminggu dan kita sudah berkumpul kurang lebih dengan 30 pemain dengan kualitas yang sangat sama lah bisa dibilang. Jadi kita sangat terpacu untuk bisa masuk ke skuad final SEA Games yang di bawah asuhan dari Coach Indra Syafri, dan semua pemain dalam kondisi siap untuk pertandingan besok melawan Mali, dan semoga kita bisa menunjukkan yang terbaik dan bisa menunjukkan bahwa kita adalah tim yang kuat dan semoga bisa memenangkan untuk laga besok. Sementara pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menilai uji coba melawan Mali menjadi kesempatan penting untuk mengukur kekuatan tim sebelum terjun ke SEA Games 2025. Laga tersebut juga menjadi kesempatan bagi pelatih Indra Syafri menilai kesiapan para pemain untuk masuk skuad final. Dan kami menganggap dengan Mali, kalau kita bicara ranking, tentu mereka lebih di atas kita. Dan kami menganggap ini adalah pertandingan uji coba yang mungkin levelnya sedikit lebih berat. Dan kami memang menginginkan itu, bagaimana respon-respon para pemain dengan situasi-situasi yang dilakukan oleh tim yang kualitasnya bagus. Dan sehingga nanti Belasan ribu pelari antusias mengikuti Borobudur Marathon 2025, salah satu ajang lari terbesar di Indonesia. Peserta lari Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 rela mengantri sejak pagi pada hari terakhir pengembalian respek di Magelang, Jawa Tengah. Dengan melibatkan 11.500 pelari dari 38 negara, Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 menegaskan status internasionalisnya dengan predikat elit label dari World Athletics. Acara lari yang menuju 1 dekade ini menghadirkan rute baru dengan pengalaman berlari yang berbeda dan menantang. Melalui pembaruan rute ini, pelari juga dapat menikmati keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakat Jawa Tengah secara luas. Ya pemirsa, Sindo malam kali ini kita awali dengan seorang polisi tewas dianiaya di sebuah rumah di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Pelaku pembunuhan merupakan seorang PNS TNI, memiliki hubungan keluarga dengan korban. Seorang anggota polisi dari Polres Tolikara, Papua, Bribka Laode Abdul Salman ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah di Kecamatan Huahua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tim gabungan dari Resmo Polda Sultra menangkap pelaku pembunuhan yang merupakan seorang oknum PNS TNI. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Diketahui korban masih memiliki hubungan keluarga dengan istri pelaku. Sebelum peristiwa tragis terjadi, pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol terlibat cekcok dengan korban. Pelaku atas nama Junaido merupakan saudara dari istri si pelaku. Inti permasalahannya hanya cekcok, yang dimana cekcok ini terjadi kesalahpahaman dan si pelaku dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, jadi terbawa emosi. Setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara, pelaku langsung diamankan di Rutan Polda Sultra. Korban Bribka Laode Abdul Salman merupakan anggota Polres Tolikara, Papua, pelatih atlet para layang. Dirinya ke Kendari tengah bertugas membawa para atlet para layang untuk bertanding. Sementara itu pemirsa, seorang polisi diduga menganiaya 2 siswa sekolah polisi negara di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bidang Propam Polda NTT sudah memeriksa sang polisi terlibat kasus penganiayaan. Seorang oknum anggota Sabara yang sedang bertugas PKO di Sekolah Polisi Negara Polda NTT diduga menganiaya 2 siswa SPN. Video dugaan penganiayaan viral di media sosial ini sempat menghebohkan warga. Kabid Humas Polda NTT menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah dalam penanganan dan oknum anggota sudah ditempatkan secara khusus selama proses pemeriksaan. Kedua siswa korban dan oknum anggota telah dimintai keterangan oleh penyidik Propam Polda NTT. Untuk saat ini yang bersangkutan Bribda TT sudah ditempatkan di tempat khusus atas perintah Bapak Kapolda. Dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Polda NTT menegaskan penanganan kasus ini diharapkan menjadi contoh dalam penerapan nilai asah, asih, dan asuh dalam pembinaan anggota. Kasus seperti ini diharapkan tidak terulang di lingkungan institusi Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi berhasil mengungkap motif pembunuhan dan mutilasi istri pegawai pajak Pratama Manokwari, Papua Barat, yang jasadnya dibuang di septic tank. Pelaku ternyata kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban dan hendak merampok lantaran terjerat judi online. Kepolisian Resor Kota Manokwari berhasil mengungkap motif pembunuhan sadis AGT, istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari, Papua Barat, yang jasadnya dibuang ke septic tank. Polisi menyebut pelaku memiliki niat awal merampok korban karena terjerat judi online. Atas perbuatannya, pelaku kini terjerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tersangka gunakan untuk bermain judi slot dan tersangka kalah sehingga uang itu habis. Kemudian tersangka pusing karena kalah, kemudian berpikir bagaimana caranya tersangka ini bisa mendapatkan uang ganti daripada gaji yang sudah dibayarkan tersebut. Kemudian terpikirlah untuk melakukan perampokan, yaitu tadi di hari Minggu, ya, tanggal 9 November 2025. Pembunuhan disertai perampokan terjadi Senin 10 November lalu saat suami korban tengah berada di kantornya di kawasan Arfai. Tersangka datang ke rumah korban meminta sejumlah uang, namun permintaan tersebut ditolak. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia dan membawa jasad korban ke tempat pelaku bekerja di sebuah rumah kosong. Jasad korban kemudian dimutilasi menjadi 3 bagian, membuang tubuh korban ke dalam septic tank. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan.